sel. Membran sel tersusun menurut model mosaik fluida. Terdiri atas 1. Fosfolipid, membentuk dua lapisan bilayer bersifat selektif permeabel. 2. Protein, berfungsi sebagai saluran pengangkut dan reseptor. 3. Kolesterol, menjaga kestabilan dan fleksibilitas membran. 4. Karbohidrat, berperan dalam pengenalan dan komunikasi antar sel. Fungsi membran sel. 1. Melindungi sel dari lingkungan luar dan menjaga isi sel tetap stabil. 2. Mengatur keluar masuknya zat melalui mekanisme transport pasif dan aktif. 3. Menerima rangsangan dari luar melalui protein reseptor. 4. Berperan dalam komunikasi antar sel dan pengenalan identitas sel. 5. Menjaga bentuk serta kestabilan struktur sel. Nukleus adalah bagian penting dari sel yang berfungsi menyimpan informasi genetik berupa DNA yang diwariskan dari satu sel ke sel lainnya. Umumnya, nukleus terletak di tengah sel dan berbentuk bulat. Sebagian besar sel memiliki satu nukleus, tetapi beberapa seperti sel otot jantung, sel hati, atau paramecium dapat memiliki lebih dari satu. Nukleus tersusun atas 3 bagian utama, yaitu kromatin, neuronukleus, dan nukleolus. Kromatin merupakan untaian DNA yang dapat memadat menjadi kromosom dan berfungsi mengendalikan aktivitas sel. Membran nukleus memisahkan nukleus dari sitoplasma, namun tetap memungkinkan pertukaran molekul melalui pori-porinya, misalnya untuk keluarnya mRNA dan masuknya protein. Nukleolus adalah bagian gelap di dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan ribosom melalui sintesis rRNA dan menggabungkannya dengan protein ribosomal. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang halus dalam inti sel yang tersusun dari DNA dan protein histon. Fungsinya menyimpan serta mengatur informasi genetik yang menentukan sifat dan fungsi sel. Kromosom memiliki 2 kromatid identik yang dihubungkan oleh sentromer dan telomer di ujungnya, berfungsi melindungi DNA dari kerusakan. Selain membawa gen, kromosom juga berperan penting dalam pembelian sel agar informasi genetik tetap sama pada sel anak. Kromosom bekerjasama dengan organel lain seperti ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria dalam proses pembentukan dan pengaturan protein. Jadi, kromosom adalah pusat kendali utama aktivitas sel melalui informasi genetik yang dikandungnya. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan matrik yang terletak di antara membran plasma dan inti sel, yang sebagian besar terdiri dari sitosol. Sitosol yang merupakan komponen utama sitoplasma bersifat koloid dan mengandung air, filamen sitoskeleton, garam, serta molekul organik seperti asam nukleat, protein, lipid, dan karbohidrat. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai proses metabolisme seperti glikolisis dan sintesis protein oleh ribosom, serta menyimpan bahan kimia penting untuk metabolisme sel seperti enzim, protein, dan lemak. Selain sitosol, sitoplasma juga terdiri dari sitoskeleton, inklusi sel, dan organel sel. Retikulum endoplasma adalah jaringan saluran dan kantung pipih sisterna yang tersebar di sitoplasma, serta terhubung dengan membran inti sel. RE dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Struktur RE kasar permukaannya ditempeli ribosom, tampak kasar di bawah mikroskop dan biasanya terletak dekat inti sel. Struktur RE halus yang pertama memiliki ribosom, yang kedua tampak halus dan banyak terdapat di sel yang aktif membentuk lipid. Fungsi RE kasar yang pertama berfungsi dalam sintesis, yang kedua modifikasi dan transportasi protein hasil kerja ribosom menuju badan Golgi. Fungsi RE halus yang pertama berperan dalam sintesis lemak dan fosfolipid, yang kedua detoksifikasi zat beracun terutama di sel hati, yang ketiga metabolisme karbohidrat, dan yang keempat serta menyimpan ion kalsium pada sel otot. Ribosom adalah mesin seluler yang bertanggung jawab untuk memproduksi protein. Terdapat banyak ribosom di setiap sel, masing-masing terdiri dari 2 subunit. Kedua subunit ini mengikat RNA pembawa pesan dan kemudian bergerak di sepanjang molekul. RNA pembawa pesan membaca setiap kodon 3 huruf. Ribosom berfungsi sebagai stasiun dock untuk RNA transfer yang sesuai dengan urut basa pada RNA pembawa pesan. Setiap kodon 3 huruf pada RNA pembawa pesan berpasangan dengan antikodon yang sesuai pada RNA transfer tersebut. Dan RNA spesifik tersebut memungkinkan penambahan asam amino tertentu di ujung rantai protein yang sedang tumbuh.
Badan Golgi adalah organela berbentuk tumpukan kantung pipih atau sisterna dengan dua sisi. Sisfes menerima vesikel dari retikulum endoplasma atau RE dan transfes mengirim hasil modifikasi ke tujuan. Fungsinya yaitu memodifikasi, mengemas, dan menyalurkan protein serta lipid yang berasal dari retikulum endoplasma. Golgi juga membentuk lisosom dan membantu sekresi zat keluar sel. Hubungannya dengan organela lain meliputi menerima protein dari retikulum endoplasma kasar, bekerja sama dengan ribosom dalam sintesis protein, membentuk lisosom, berinteraksi dengan membran plasma untuk eksositosis, serta dibantu mikrotubulus dalam transport vesikel. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi, sering disebut the powerhouse of the cell. Secara struktur, mitokondria memiliki membran luar yang melindungi dan membran dalam yang berlipat-lipat membentuk kristai. Lipatan ini berfungsi memperluas area reaksi untuk menghasilkan energi. Di bagian dalam atau matriks, terdapat DNA, ribosom, dan enzim yang berperan dalam metabolisme sel. Fungsinya bukan hanya menghasilkan ATP, tetapi juga mengatur kadar kalsium dan mengendalikan kematian sel terprogram atau apoptosis. Selain itu, mitokondria juga berinteraksi dengan retikulum endoplasma melalui area yang disebut dengan mitokondria associated membranes, serta bekerja sama dengan lisosom dalam proses metafogi. Jadi mitokondria sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sel. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal dan mengandung enzim pencernaan. Lisosom juga termasuk organel yang sangat penting dalam proses autografi yang berfungsi untuk memecah materi seluler di dalam autofagosom. Lisosom bergabung dengan autofagosom untuk menguraikan makromolekul seperti protein, lipid, dan organel yang rusak menjadi komponen-komponen kecil. Komponen ini dapat dimanfaatkan kembali oleh sel untuk mendukung metabolisme dan membentuk molekul baru, sehingga membantu sel bertahan dalam kondisi kekurangan nutrisi. Selain itu, lisosom juga mengendalikan jalur sinyal yang mengatur keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme. Protein sensor nutrisi seperti mTOR berinteraksi dengan lisosom untuk menentukan kapan autofagi perlu diaktifkan atau dihentikan. Dengan demikian, lisosom berperan sebagai organel pencernaan dan pusat pengatur metabolisme sel. Peroksisom adalah organel kecil dalam sel yang penting untuk metabolisme dan detoksifikasi menjaga sel tetap sehat. Peroksisom memiliki satu lapisan membran dan berisi enzim yang membantu menguraikan lemak dan zat berbahaya. Fungsi dari peroksisom yaitu memecah lemak dan membuat lipid penting untuk sel saraf. Ia bekerja sama dengan mitokondria untuk energi, dengan retikulum endoplasma untuk membentuk membran, dan juga ia bekerja dengan lisosom untuk membuang peroksisom yang rusak. Jadi, peroksisom tidak hanya sebagai tempat reaksi kimia, tapi juga ia sebagai koordinasi antara organel. Sitoskeleton adalah struktur protein yang memberikan bentuk, stabilitas, dan polaritas pada sel seperti epitel usus halus hingga sel mati. Terdiri dari 3 jenis filamen. Pertama, mikrotubulus berdiameter 25 nanometer dari tubulin spiral. Kedua, filamen intermediate berdiameter 8-12 nanometer dari subunit protein. Ketiga, mikrofilamen berdiameter sekitar 7 nanometer dari aktin.